lebih kepada tabiat nggak sih? Tabiat kayaknya. Nggak ada orang yang nggak sadar kalau dia berada di toxic relationship. Kalau ngerugiin, fix itu toxic. Satunya solusi adalah Go away. Go go away. away. Posesifin itu kayak ada manja-manja. Yes, aku disayang. Yang tahu tuh cuman kita, ya malaikat sama Tuhan deh kayaknya. Ya please dong, kayak gitu loh, kayak Ngerti, please. keluar aja, Keluar aja gitu ya. hentikan. Yes. Hai teman perempuan, ini dia KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Ya, apa kabar teman-teman perempuan di luar sana? Kembali lagi kita di KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Nah, baru benar. Oke, nah kali ini teman perempuan hadir untuk kamu. Ini adalah teman SD aku. Perkenalkan, ada Una di sini. Hai. Una ini adalah dokter gigi. Ya, Yang betul. sekarang udah praktek ya, Nak ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ibu dokter. Setelah Lihat perjuangan. giginya bagus sekali ya. Saya jadi insecure berada di sampingnya. Boleh ke klinik ya, Bu? Di mana kliniknya, Nak? Di My Dentist Toyo Banjarmasin. Ayaps. Jadi buat teman-teman perempuan langsung aja boleh ya ke kliniknya Una. Oke, nah di episode kali ini karena ini kan kisah tentang perempuan dan perempuan itu pasti erat juga nih nah kaitannya dengan relationship. Yes. Apalagi mungkin umuran-umuran kayak kita nih, Iya. gitu kan, Yang nggak muda-muda banget, ya kan? nggak tua-tua banget Iya, juga. betul. Lebih tepatnya adalah menolak tua sih. Iya betul. Menolak tua berada di usia kayak gini. Terus ada juga yang menyatakan kan usia-usia kita tuh kayak berada di krisis ya. Iya krisis. Dan kita ngebahas tentang relationship, Yes. tapi relationship yang nggak sehat, Nak. Nggak sehat. Atau biasanya Ini bilang toxic relationship. yes. How about toxic relationship for you? Toxic relationship itu kayak hubungan yang kita terpaksa jalanin, entah apalah reasonnya, tapi itu menyiksa dan gak sehat buat mentalnya kita. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku yes. Jadi kayak tapi kalau dalam pandangan aku nih toxic relationship bisa jadi dilakukan oleh salah satunya doang gitu. Jadi ngerasanya mungkin ada satu yang terlalu dominan. Yes. Posesif itu udahnya ya biasanya kan yang toxic Poin-poinnya ya. relationship. Poin-poinnya tuh kayak posesif kah atau bahkan sampai main tangan. Ya betul. Tapi kalau dari Una sendiri gimana, Nak? Kalau menurut aku sih nggak kayak satu sisi sih, Cek ya. Kalau toxic relationship itu bisa terjadi karena keduanya. Bisa jadi karena entah si A yang memulai untuk toxic relationship, Ya. terus si B membalas, atau enggak akhirnya mereka si A dan B ini ngejalanin hubungan toxic relationship dengan sama-sama posesif. Yes. Itu aku rasa nggak mesti dari satu sisi sih. Keduanya berpotensi untuk melakukan ya. Berpotensi karena terjadinya hubungan toxic relationship itu menurut aku kedua belah. Relationship itu dua hubungan. Kalau cuman satu itu bukan relationship kalau menurut aku, dan itu toxic nggak bakalan terjadi kalau si A doang. A doang memberi, si B nggak nerima dengan pasrah. Kalau Jadi menurut aku dua-duanya toxic sih. keduanya kalau dari Una sendiri gitu ya. Nah, kalau menurut kamu sejauh mana hubungan itu dinyatakan toksik? Toxic itu ketika kalau misalkan suatu relationship itu ada yang salah dan kita coba untuk perbaikin. Yes. Tapi setelah dicoba diperbaikin tapi kembali lagi ke pola awal yang salah, itu sudah toksik. Oke, jadi sudah berusaha untuk diperbaiki, tapi ternyata nggak bisa Diubah, Diubah. malah balik lagi ke pola awal, itu toksik. Itu lebih kepada tabiat nggak sih? Tabiat Ya kayaknya. kan? Udah tabiatnya nih nggak bisa diubah lagi Iya. nih gitu ya. Ya betul. Tapi si toxic ini kadang ya kalau kita mungkin dengar cerita orang yang berada di toxic relationship itu kan aku nggak ngerasa nih berada di toxic relationship atau enggak kita nih sebagai teman tuh suka ngingetin ke teman yang lain gitu kan yang merasa yang dia berada di toxic, terus kita kayak ngingetin, kamu sadar nggak sih kamu tuh lagi berada di toxic relationship gitu. Pernah nggak sih kayak gitu, atau enggak kayak bener nggak sih orang itu nggak Opini kamu kayak gitu tuh merasa. menurut kamu. Kalau menurut aku sih ya, aku nggak paham betul juga. Cuman kalau menurut aku nggak ada orang yang nggak sadar kalau dia berada di toxic relationship.
Karena toxic relationship itu kita bisa lihat sendiri. Misalkan kamu punya hubungan yang wajar-wajar aja, terus aku punya hubungan yang berbeda sama hubungan kamu. Misalkan kamu mau jalan kemana, ya udah, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang harus takut aku mau pergi ke A takut dimarahin ini kayak gitu. Padahal misalkan cuman kayak mau pergi nge-mall sama temen, padahal lumrah aja itu yang terjadi gitu loh. Kita nggak berdua-duaan sama cowok lain terus dilarang, itu kan aneh ya. Jadi kalau misalkan aku ngejalanin hal itu, otomatis aku toxic sih kalau menurut aku. Orang lain ke relationship di sebagian besar itu kayak gimana, tapi kita ngejalanin yang berbeda, itu toxic kalau menurut aku. Berarti kita tuh bisa bercermin ya Naya. Iya. Misalnya aku lagi punya hubungan nih dengan seseorang, terus Una juga punya hubungan dengan seseorang, mungkin kita bisa bercermin gitu ya. Aku diginiin nih sama pasangan aku, terus Una nggak digituin ya. Artinya mungkin kita bisa kayak ada yang salah nih kayaknya nih. Iya. Tapi kita balik lagi, terus kita introspeksi lagi. Yang berbeda itu di diri kita itu ngerugiin kita atau enggak? Kalau ngerugiin, fix itu toxic. Selama itu merugikan. Oke, apalagi mungkin kita juga banyak cerita-cerita orang di luar sana yang kayak sampai main tangan. Oh my god. Sayno banget sih. Ya untuk yang kayak gitu tuh. Iya, apalagi kalau belum jadi apa-apa udah main tangan. Iya. Gila sih. Udah main tangan, terus juga kayak ada juga yang cuman manfaatin kesenangannya doang. Asli, misalkan matre gitu ya. Atau aku berusaha untuk halus nak. Iya. Matre gitu ya. Matre, iya betul. Yes. Karena tidak sedikit, karena memang kalau kita berbicara tentang relationship pasti banyak macamnya. Luas sekali gitu. Dan itu adalah pilihan tentunya gitu betul. ya. Tapi kan kita ngelihat orang yang berada di toxic relationship gitu kan, kita ngelihatnya mungkin dari luar nih ya, kita ngelihatnya kayak kasihan banget sih dia gitu ya. Apa yang bisa kita tolong buat orang itu biasanya? Kalau aku pribadi ya, ini opini ya, sekali lagi ini opini, nggak bisa samaratakan semuanya. Iya, kalau menurut aku, kalau kita ngelihat orang berada di toxic relationship, kita coba kasih tahu dulu. Tapi kamu sadar nggak sih, Cek, kalau misalkan ada teman kita nih berada di toxic relationship, kita kasih tahu, tapi mereka tetap jalan aja. Bebal banget. Ya karena kita nggak berada, karena dia ngerasa kayak gini, lo nggak berada di posisi gue, lo nggak punya perasaan yang sama kayak gue, jadi lo nggak mesti ngomong apa-apa. Itu yang menurut orang yang berada di toxic relationship. Kalau menurut aku sih kita bakalan sia-sia. Cuman ya kalau yang namanya kita sebagai orang luar, ya lebih baik kita ngasih tahu lah selayaknya. Apalagi temen kan gitu kan, mungkin kita tuh kenal dengan dia jauh sebelum dia kenal sama pasangannya gitu ya. Karena aku pernah jadi orang yang mungkin berada di luar gitu ya, berada di luar itu, terus kayak kasihan nih teman gitu kan, tapi benar kata Una, nggak bisa sampai dia sadar sendiri, sampai dia memilih untuk kayak oke, aku akan keluar. Setelah dia keluar, barulah itu nanti kita temenin lagi gitu kan, terus kita bilang bahwa itu sebenarnya alasanku untuk melakukan ini segala macam. Bener gak sih apa yang gue omongin gitu pun. Bener kan? Ya, tapi you know what? Kalau kamu udah nih putus, terus kamu aja, bener gak sih apa yang gue omongin? Itu kalau baru fase-fasenya putus, terus si pasangan dia ngajakin balikan, itu kembali lagi. Balik lagi. Percuma juga jadinya ya. Kalau dipikir-pikir, toxic relationship bikin candu gak sih? Candu bisa jadi sih, karena mungkin kayak gini dia itu kan jadi kebiasaan kan, jadi kebiasaan. Terus nanti ketika dia udah keluar misalnya gitu kan, terus dia merasa bahwa kayak mana nih yang kemarin kok nggak ada lagi, gitu. Iya kan? Iya sih, kalau menurut aku kayak udah kebiasaan buat mempunyai pola seperti itu, terus ketika hilang mungkin dia ngerasa perhatiannya hilang, padahal itu toksiknya hilang. You can fly away to their toxic relationship, but we choose to find that toxic again. Ngerti nggak gitu? Cari yang baru nih jadinya gitu ya. Iya, jadi kayak mungkin ketika dia udah lepas dari toxic A, dia nemuin pasangan yang baru, bisa bikin toxic lagi sih, toxic. Bisa jadi nambah atau enggak toxic di fase kedua, part kedua. Iya, gitu betul. Ya. Oke. Tapi kalau menurut kamu ya, toxic itu sendiri gitu ya, bisa diperbaikin gak sih? Toxic kayak hubungan nih, terus kita tuh mungkin ngerasa ada yang, misalnya kita berada di satu hubungan ya, terus kita tuh ngerasa kayak
ada yang beda nih, kayak misalnya aku membandingin dengan hubungan kamu misalnya gitu kan, kayaknya hubungan Una nggak kayak gini nih. Terus aku diskusiin nih misalnya dengan si pasangan, terus kayaknya nggak kayak gitu deh cara untuk menjalin relationship gini. Terus menurut kamu bisa diperbaikin nggak sih itu? Kalau menurut aku ya, sekali lagi nih opini, itu kalau misalkan dengan orang yang sama dan belum ada fase kayak menjauh dulu, itu nggak bakalan bisa hilang toksiknya. Karena ya ini cuman omongan di mulut doang, dan ini personalnya masih sama, mindsetnya masih sama, nggak ada dapet ruginya masih. Maksudnya nggak ada sisi jeraknya, kecuali kalau misalkan udah nih kita putus, misalkan hubungan itu berhenti, terus punya waktu 1 tahun, terus ketemu lagi dengan orang yang baru, dengan lingkungan yang baru, pendewasaan yang baru, mungkin toxic relationship itu akan hilang atau bahkan membaik kayak gitu. Karena itu dibawa mungkin ya, karena lingkungan yang sama. Jadi kayak gini, kalau misalkan nih kita nih sebuah pasangan cowok cewek, terus kita pacaran, kalau kita masih sama berdua, otomatis mindset kita masih sama. Belum terbuka, belum personalnya nggak beda, nggak bakalan beda, dan iya, kita nggak bisa cari pengalaman di tempat lain karena ya kita berdua kayak gitu loh. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Oke, jadi kalau menurut kamu, kalau misalnya berada di posisi yang itu, satu-satunya solusi adalah go away. Go away. Yes, go away, titik. Karena nggak sehat Dan nggak bakalan bisa sehat ya Allah. Gak itu opini loh Cek. Kalau menurut kamu gimana? Iya, kalau menurut aku juga kayak, karena ya tadi ya, misalnya kita tuh misalnya aku berada di hubungan yang gak sehat gitu ya, terus kamu bilang ke aku bahwa ini gak sehat nih segala macam, aku pasti kayak bodo amat, kamu gak ada berada di tempat aku yang kayak gitu kan. You don't know my feeling. Sebenarnya ketika kita udah ngomong kayak gitu ke teman kita, ke orang lain yang ibaratnya dia tuh pengen nyelamatin kita. Iya, pengen nyelamatin kita ya, walaupun pada saat itu nggak sadar. Terus berarti dia itu adalah perhatian ke kita. Nah, ketika kita udah berasa yang kayak malah menyalahkan teman kita yang udah tahu kita dari dulu, mungkin itu udah jadi indikasi sih. Indikasi bahwa ini nggak sehat nih. Kenapa jadi aku malah marah-marah ke teman aku yang udah aku kenal dari dulu gitu ya, malah aku membela dengan orang yang seperti ini gitu. Setidaknya kita membenarkan harusnya omongan dia. Maksudnya saran dari teman kita tuh paling nggak, oh iya bener sih kayak gitu. Harusnya kita tuh punya mindset yang kayak gitu. Tapi kalau mungkin di toxic relationship kita nggak bakalan bisa mikir kayak gitu. Kalau menurut aku sih berada di, karena udah ketutup mungkin ya. Kayak gini nggak sih, kayak toxic itu hidup itu cuman kayak berasa berdua aja, atau mungkin nggak berdua aja, tapi ada hal-hal yang memang dikungkung gitu ya. Kamu boleh A B C, aku boleh A B C, cukup ya sampai situ aja ya. Nggak ada tuh DOF, nggak pernah kenal sampai Z gitu ya. Nggak pernah kenal option dia. Kayak gitu sih kayaknya. Ya sekali lagi kami hanyalah manusia yang a quarter of years, alias masih seperempat abad yang belum banyak makan garam. Tapi cuma cerita-cerita sih, karena kita di sini juga beropini, namanya juga kisah tentang perempuan. Mungkin kalau teman-teman punya opini lain boleh di komen di bawah. Nanti aku temuin buat kita diskusi bareng lagi. Yang toksik ini bisa keluar, mungkin di detox. Sebenarnya di detox. Bener, racun soalnya ya. Racun itu yang emang harus dikeluarin. Betul. Tapi ada tips nggak sih mungkin ya, walaupun kita pernah berada di relationship, entah itu relationship-nya sehat atau enggak, yang pernah kita alami pribadi masing-masing gitu ya, ada nggak sih saran ataupun juga tips buat teman-teman perempuan di luar sana, gimana mungkin menghindarinya juga supaya enggak gitu? Kalau aku pribadi sih menurut aku belum pantas buat ngasih wejangan. Tapi kalau aku pernah denger dari orang-orang kayak contohnya Sarah Wijayanto ya. Kalau kamu pernah nonton, dia tuh pernah By the way itu sebelum dia sama Demian kan? Iya betul. Sebelum kayaknya udah lama ya. Iya, itu kan mantannya lah gitu. Waktu masih belum di Jakarta katanya dia ya. Aku lupa. Masih muda kalau nggak salah. Dia punya mantan yang di toxic relationship ke fisik dan mental sih kayaknya ya dia. Kalau fisik tuh pasti ke mental sih. Iya pasti ya kan, pasti nyerang mental gitu. Nah kata dia, ketika lo berada di toxic relationship dan lo punya kesempatan buat pergi
just go away, don't think twice. Hmm. Karena ketika ada kesempatan, just close your eyes and go Go away. away. Finish it. Finish sampai di situ aja, Yes. berhenti gitu. Berhenti. Tapi sayangnya ya, kembali lagi tuh kayaknya susah deh. Itu tuh mudah ya ngomong mungkin ya Naya. Iya, Tapi kalau mungkin gampang sih berada kalau di situ ngomong. tuh susah kayaknya. Ya susah, soalnya kita kayak kembali lagi sih, kita nggak berada di posisi yang sama, perasaan yang sama, dan ini cuman sekedar kayak kita dari luar nonton doang kayak gitu. Cuman kita yang dari luar nonton terus kita tuh kasihan gak sih? Kasian, cuman gimana mau ngasih taunya juga kalau orang yang mau ngejalanin. Coba Iya. kayak kita mau beli A, kita kasih tahu A itu jelek, cuman kalau menurut aku, selera aku si A ini yang bentuk A ini bagus. Kayak gini nih, ini menurut Ini. aku nih, ini piring tuh nggak kayak gini nak. Ya, Tapi harusnya menurut bulat, iya, gitu. terus menurut mana? Enggak, ini bagus kok, estetik menurut aku, walaupun tempatnya nggak Lonjong bisa gitu ya. nempetin nasi banyak kayak Iya. gitu ya, tapi ini cantik kok. Ya kan nggak bisa, punya orang punya pandangan yang berbeda, Punya pandangan yang berbeda, perasaan rasa ya. rasa yang berbeda, selera yang berbeda, dan kalau menurut aku sih sanggup dan tidak sanggupnya sih. Oke. Tapi kamu sadar nggak sih, Cak? Kalau menurut aku, misalkan menurut aku ini relationship toxic, Ya, tapi belum tentu menurut kamu itu toxic. bisa jadi karena pengalaman hidup seseorang itu beda-beda ya. Beda-beda. Jadi ketika mungkin bisa jadi pengalaman hidup dia, dan mungkin selain dia yang menjalani hubungannya, dia juga melihat melihat pengalaman orang lain. Entah itu mungkin di dalam rumahnya sendiri atau mungkin di lingkungan kecilnya dia terbiasa untuk seperti itu, terus dia diperlakukan seperti itu lagi. Iya. Itu adalah sebuah hal kewajaran bagi Iya. dia. Kayak ya cuman beda orang aja kayak gitu. Itu biasa kok bagi aku gitu Iya. ya. Tapi kamu pernah dengar gak kalau misalkan nih, menurut kamu posesif itu toxic nggak? Aku kayak gini sih, nah kalau aku pribadi ya, Yes. posesif itu kata-katanya kayak menakutkan sih, ya Iya. kan, menakutkan. Tapi satu sisi posesif itu kayak perlu gitu. Tapi cuman Ada kadarnya. iya, ada kadarnya, nggak keterlaluan lah Iya. begitu. Karena aku pribadi kan aku anak cewek ya. Iya. Kita juga anak cewek kali. Iya. Tapi aku anak cewek dan saudaraku cewek semua. Iya. Kalau kamu kan ada cowok kan. Cowok, Nah, iya. kalau aku kan cewek semua, terus kayak aku tuh nggak pernah dapat yang kayak posesif aku itu mungkin misalnya cowok cuman ayahku ayah. doang gitu kan, nggak pernah tuh merasa kayak ada Diposesifin sama Sama seorang cowok cowok. yang mungkin hampir sama umurnya kayak Iya, gitu, yang yang nggak kayak gitu. kasih sayang orang tua gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh perlu juga kayak pengen gitu Iya, kan, pengen. semacam posesif itu ada rasa, kalau perempuan ya menurut aku diposesifin itu kayak ada manja-manja. Yes, aku disayangin kayak gitu ya. Iya, iya. Oh, ada yang nyariin nih. Oh, kamu Iya, takut betul. kehilangan aku nih, gitu-gitu. Iya, rasanya, iya, Iya, betul. tapi kalau Ona gimana, Nak? Suka diposesifin? Kalau posesifin ya sama sih, kayak Iya. kamu mungkin kalau kadarnya wajar ya it's okay lah. Kalau nggak dipeduliin banget ya kayaknya ya basi banget ya. Cuek banget gitu Iya, kan? kayak yang mending gak punya pasangan kali gak sih? Kayak ya udah hidup jalanin sendiri, tapi kalau berlebihan juga nggak enak juga. Iya. Jadi kayak cuek banget juga. Enggak, Enggak. iya. Cukup Tapi lah. itu adalah pemikiran kita yang kita inginkan. Iya. Tapi kita nggak tahu realitanya seperti apa. Iya betul. Atau mungkin kayak gini, Nak. Ini kan pendapat perempuan ya, Nak. Yang kita tuh kalau nggak salah otaknya perempuan itu kan beda sama otaknya laki-laki Yes. kan. Terus kita tuh lebih perasa, kita bisa lebih multitasking, sedangkan Yes. laki-laki itu kan berbanding terbalik lah gitu Iya. ya. Dan juga kita punya kosakata yang banyak sekali, sedangkan mereka nggak punya kosakata itu. Iya. Lebih sedikit Makanya kosakatanya. nggak romantis. Nah, gitu itu kan. dia. Kita tuh kan kadang kayak perlu. Iya, sedikit-sedikit bumbunya. Tapi dan kita tuh banyak kodenya gitu. Iya. Kita tuh kayak manusia yang paling sulit ditebak, Yes. tapi pengen ditebak. Bener banget. Yang tahu tuh cuman kita, ya malaikat sama Tuhan deh kayaknya. Iya betul. Kayak- Siapa yang tahu coba kita lagi marah nih. Asli. Si dia nggak tahu kita Asli. marah. Aku sadar loh aku kayak gitu, tapi kayak please dong kayak gitu loh, kayak Ngerti, Iya. please. kayak susah banget ya. Makanya kadang banyak orang yang sama jenis kali karena saling ngerti mungkin ya, aku nggak ngerti. Ya nggak juga. ngerti juga Nggak sih ngerti gitu juga ya. Oke, tapi tadi kan ngebahas tentang toxic relationship. Menurut kamu, Nak, itu bisa sembuh nggak sih? Nggak bisa kan, tadi udah kita bahas. Kalau Maksudnya kayak misalnya dia udah keluar nih, dia kan terkungkung.
ya, terus dia keluar dari situ, terus dia kayak aku bakalan kena lagi nih gitu, atau dia semudah mungkin untuk move on dengan orang lain. Dengan orang lain dia bakalan toksik lagi nggak Iya. ya gitu. Kalau ini menurut aku ya, kalau dia sama orang lain gak toksik itu dua hal. Kalau misalkan nih si A sama si B putus, Yes. si A ini pacaran langsung ya dengan si C, tapi dia nggak toksik, bisa jadi nggak punya perasaan. Kalau menurut aku, opini guys, opini, but I don't know. Tapi kalau misalkan A si B putus, terus si A ini punya waktu buat introspeksi diri, healing, pendewasaan sedikit, terus dia balik lagi pacaran lagi dengan orang lain si C, mungkin itu toxic relationship-nya bakalan Lebih hilang atau kadarnya meningkat gitu Mendikit, ya. iya. Karena kalau menurut aku lingkungan baru itu akan mendapatkan memberikan kita gimana ya? Ya, gift yang baru, masukan-masukannya Iya, juga lingkungan akan baru lebih itu akan bagus. memberikan pengalaman kita yang lebih baik lagi kayak gitu. Kalau sama dia lingkungannya sama dengan orang yang hanya waktunya dalam waktu dekat dia ke C, ya pasti jatuhnya di pelampiasan Iya. nggak sih? Takutnya seperti itu. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada yang semudah itu untuk melupakan dan move on, bisa jadi hebat bisa sih gitu jadi, ya. iya. Tapi menurut aku kayak gitu. Kalau menurut aku ya nih Yana, dia udah keluar dari situ. Harapannya sih kan kita manusia kan belajar ya. Iya. Manusia itu terus belajar, entah dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Bisa juga sih. Jadi kan dia bisa kayak gini loh. Jadi kayak bisa, oh ya, aku sudah pernah merasakan merasakan yang seperti itu. Berarti aku harus mencari yang orang yang nggak seperti itu. Iya, bisa. Jadi kalau buat kamu mungkin yang sedang berada di toxic relationship, tadi tipsnya kalau dari yang kita kutip juga dari Sarah Wijayanto ya. Yes. Ketika ada kesempatan, keluar aja aja gitu ya. Hentikan. Yes, hentikan. Wah, jadi bergetar deh. Bergetar. Hentikan dan punya dan mungkin sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Iya. Nggak selalu harus cari yang baru juga. Iya, mungkin. yang nggak bisa lo lakuin ketika lo berada di toxic relationship, just do whatever you can do before. Oke. Jadi semangat terus buat kamu yang ada di sana, siapapun itu lah ya. Iya, guys. Oke, nah terakhir nih aku mau Una apa ya, harapannya ke depan deh boleh, ataupun juga aku kalau di setiap episodenya memang ada segmen buat maaf sih Maaf. Ya, terserah aja sih maafnya untuk apapun itu. Mungkin aku karena kita bicara tentang toxic relationship, buat teman-teman yang berada di toxic relationship, mungkin kalian bisa minta maaf, kita minta maaf pada diri sendiri dan berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah bertahan di dalam toxic relationship dan mulai maju ke depan dan mencoba meninggalkan semuanya. Oke, baiklah. Maaf dan makasih ya. Iya, makasih. Kita tuh yang suka lupa nih ya. Yes. Kayak kita terus terima kasih sama tangan kita, Iya, sama kaki kita, bahkan sama hati kita. Capek guys. Capek entah apapun itu gitu ya. Iya. Oke, Aina, thank you sudah berbagi kisah tentang sama-sama. toxic relationship, apapun itu gitu. Untuk sukses terus. Iya, Jadi sukses juga buat Aisyah. Biasanya aku manggilnya Ece. Iya. Teman SD nih, kita Iya. temenan udah lama banget dan sekarang ketemu lagi dan semoga silaturahmi kita tetap jalan terus ya, Nay, ya. Dokter gigi sekali lagi yang Iya, giginya boleh, bermasalah. guys. Nanti aku tag kok di bawah ya. Oke, thank you Nah. Dah, ya. Dan juga pastinya banyak lagi kisah-kisah tentang perempuan lainnya yang akan kita bagikan untuk kamu. So, kisah tentang perempuan. Yuk sini. Duduk dulu.